sahabat hidup berkah channel yang digunakan oleh Allah, bahasan kita masih ada relevansinya dengan bahasan pekan yang kemarin, yaitu kaitannya dengan doa dan zikir. Kenapa? Karena kalau kita berbicara masalah keagungan doa, keutamaan zikir, itu kata Ibnul Qayyim Al-Jauzi dalam kitab Wabilus Shayyib, itu Masya Allah. Jadi keutamaan zikir dan doa itu kurang lebih sampai beliau paparkan ada kurang lebih sekitar 100. Apa saja itu, insya Allah suatu saat mungkin kita akan kaji. Tapi untuk pada malam hari ini paling tidak ada bocoran-bocoran sedikit tentang keagungan doa. Jadi doa itu adalah sesuatu yang agung. Kenapa? Karena doa itu di situ bernuansa pengagungan, mengagungkan Allah, terus merasa kita itu sangat lemah di hadapan Allah, merasa hina, merasa kita tidak bisa apa-apa tanpa pertolongan Allah. Oleh karena itu, doa itu adalah sesuatu yang sangat-sangat agung. Bahkan kita kalau melihat tentang perilaku Rasulullah, kehidupan Rasulullah tidak pernah terlepas dari doa. Saking pentingnya doa, itu artinya apa? Bahwa kita sebagai hamba Allah itu ada ketundukan, ada kepatuhan, ada penyerahan diri. Jadi kita tidak selalu mengandalkan otak kiri kita. Artinya otak yang berarti bahwa kita itu hanya dengan kekuatan fisik dan akal kita saja. Walaupun akal fisik kita harus kita gunakan semaksimal mungkin, ya, dalam rangka untuk menjemput dikabulkannya doa. Seperti itu. Kemarin kita bahas bahwa doa, kata Ibnul Qayyim Al-Jauzi, bahwa doa itu adalah obat yang bermanfaat. Doa itu adalah musuh yang akan melawan berbagai macam bencana. Doa itu juga memerangi penyakit, gangguan. Doa itu juga sekaligus mencegah. Dan doa itu juga menghilangkan pengaruh buruk, baik itu kaitannya dengan sakit ataupun gangguan secara fisik ataupun secara psikologi. Doa paling ringan itu, doa itu paling kecil pengaruhnya kemarin adalah meringankan beban kita. Masya Allah. Oleh karena itu tidak ada kata di hati kita, di lisan kita bahwa aku percuma dungo, muspro, wis gak usah dungo. Nah, kata-kata ini tidak ada dalam lisan seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kata-kata dungo itu muspro, tidak ada. Bahwa doa itu pasti diijabah oleh Allah, walaupun pengaruhnya yang mana, yang memerangi, yang mencegah, yang menghilangkan, atau paling tidak meringankan. Sahabat hidup berkah channel yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini keagungan tentang doa. Ada seorang sahabat yang bernama Abu Umamah. Abu Umamah ini seorang yang berada di Madinah. Suatu saat Abu Umamah ini berada di masjid terus jarang keluar. Nah, kemudian oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disambangi, ditanya, wahai sahabat Umamah, kenapa kamu kok tidak keluar dari masjid? Apa jawab sahabat Umamah ini? Wahai Nabi, saya itu orang susah, saya itu orang sedih, saya itu orang banyak masalah, saya orang banyak hutang Nabi. Kalau nanti saya keluar dari masjid, nanti akan ketemu orang yang akan saling menagih kepada saya. Makanya untuk sementara saya di masjid saja. Nah, itu keluhan dari sahabat Abu Umamah. Yang mungkin hal ini juga banyak kita temui di masyarakat kita. Sudah kalau waktunya tagihan, waktunya debt collector datang, yang lari ke sana ke sini, sembunyi ke sana ke sini. Karena apa ya? Karena memenuhi kebutuhan dengan cara yang tidak pas, dengan cara
apa itu pinjam sini, pinjam sana, apalagi sampai berurusan dengan riba, Masya Allah. Kemarin sudah kita bahas tentang riba, sehingga orang ini apa itu tidak nyaman hidupnya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada sahabat Umamah, wahai Umamah, maukah kamu kuajari doa yang mana kalau doa ini kamu lakukan, kamu kerjakan dengan baik, maka segala permasalahan di dalam dirimu, ya, segala kesulitan pada dirimu akan dilepaskan oleh Allah, akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa jawab sahabat Umamah? Ya Rasulullah, saya mau. Dan ini doa ini paling banyak dicari oleh orang-orang di luar. Biasanya kita sering dulu pada waktu ketemu ibu-ibu, bapak-bapak, atau siapapun, itu banyak yang datang ke ulama, ke kiai, atau bahkan lebih daripada itu bahkan datang ke paranormal, para dukun, yang intinya untuk mencari solusi dari setiap kesulitannya. Ya. Padahal dalam Islam itu sudah lengkap, Islam itu sudah paripurna. Nah, sahabat Abu Umamah ya menjawab dengan girang, dengan senang, ya mau Rasulullah. Nah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajari sebuah doa, yang doa ini termaktub dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Ya, doanya sering kita baca mungkin, cuma kita jarang memahaminya atau kurang yakin di dalam membacanya. Apa doanya? Doanya adalah Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Nah, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau minal hammi, dari perasaan galau, dari perasaan susah. Kenapa? Karena hal-hal yang menimpa pada diri kita, hal-hal yang mengenai hal-hal yang sedang mengenai diri kita. Misalkan dapat kabar anaknya kecelakaan, mendapatkan kabar ibunya sakit parah, mendapatkan kabar anaknya saat ini tidak lulus, mendapatkan kabar anaknya ada kecelakaan dan sebagainya. Nah, kemudian dia sedih, ya galau, ya. Nah, galau yang berkaitan dengan hal-hal yang dialami sekarang ini yang sedang berlangsung, itu dalam bahasa Arabnya disebut hamun, ya, hamun. Dan ini banyak seperti di masyarakat ini. Dan ini memang gangguan-gangguan psikologis yang banyak menimpa manusia. Doa ini adalah kaitannya dengan doa-doa yang kaitannya dengan psikologi manusia. Yang pertama hamun, wal hazan, ya, dan aku berlindung ya Allah kepada Engkau dari musibah, dari masalah, ya, dari kesedihan yang menimpa pada waktu atas hal-hal yang apa yang sudah terjadi kemarin atau apa yang akan terjadi. Jadi sebelum apa-apa sudah terjadi, sudah ketakutan duluan. Banyak kan ini. Jadi orang mau ujian sudah stres duluan, mau ngaju skripsi bingung duluan. Dan kasus-kasus seperti ini di masyarakat banyak. Kita sering bantu adik-adik mahasiswa itu. Bahkan ada yang mau maju skripsi, dia takut dengan apa? Dosen, sampai diulang-ulang. Ya. Nah, kemudian kita ajari tentang doa seperti ini. Ya, tentang doa yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini perasaan yang sedih berlebih, ya, yang susah berlebih, galau yang berlebih ini benar-benar sangat-sangat mengganggu psikologi manusia. Nah, pada waktu itu mengganggu, akhirnya muncullah gangguan yang namanya psikosomatik. Ya, jadi gangguan secara psikologi yang sedih atas hal-hal yang terjadi sekarang,
dan apa yang belum terjadi itu sudah terjadi, itu memunculkan namanya psikosomatik. Jadi fisik yang sakit karena gangguan psikologinya itu namanya psikosomatik. Dan ini banyak di lapangan, ya? Entah karena pegel, jengkel dan sebagainya. Ini tadi pasien yang kita tangani juga gitu, di perutnya keras sekali, seorang ibu perutnya keras sama sekali. Saya tanya, ibu jengkel siapa-siapa, ayo. Nah, ternyata benar kan? Dia kaget dapat berita bahwa anaknya, cucunya sudah 15, buyutnya 1. Terjadi crash bentrok, akhirnya kaget yang berlebih, terkejut yang mendadak. Nah, semenjak itulah dia perutnya sakit sampai sekarang. Nah, benar kan? Padahal ternyata dampak psikologi kepada fisik itu Masya Allah, besar sekali. Ya? Nah, ini. Jadi pengaruhnya besar sekali. Kemudian apalagi? Kata Rasulullah, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Nah, ini penyakit juga ini. Paling banyak menghinggapi apalagi era-era sekarang ini. Yaitu penyakit apa? Minal ajzi, yaitu penyakit yang namanya perasaan lemah, merasa tidak berdaya, merasa tidak bisa, merasa tidak pede, dan sebagainya. Coba bayangkan, sahabat hidup Berkah Channel yang dimuliakan oleh Allah, apa yang bisa dilakukan oleh orang yang sudah lemah kemauannya, lemah keinginannya? Apa? Jadi kalau orang sudah lemah keinginannya, lemah kemauannya, tidak ada ghirah, tidak akan bisa orang seperti ini maju. Dan ini banyak gejala, ya. Mau usaha lemah, mau meningkatkan kualitas lemah, mau bersaing lemah. Nah, padahal kita ini sahabat hidup Berkah Channel yang dimuliakan oleh Allah, padahal kita ini adalah para pemenang. Coba ya, di dalam air sperma yang Allah curahkan melalui bapak kita, itu berapa juta yang terseleksi 1 atau 2 mungkin. Ya, sebenarnya kita ini adalah pemenang. Tapi fakta di lapangan setelah kita lahir ke dunia, kenapa kita punya perasaan lemah? Nah, ini perlu dibangun ini. Ya, perlu dibangun. Walaupun perasaan lemah itu bisa dipicu yang macam-macam tadi, bisa dosa maksiat dan sebagainya. Ya. Nah, terus apa lagi? Perasaan lemah, kemudian minal ajzi wal kasal. Nah, ini saudara kembar. Sudah lemah, malas lagi. Nah, ini penyakit malas ini. Masya Allah, Masya Allah. Kenapa Mas? Skripsinya kok sampai sekarang belum Sudah semester berapa ini Mas? Sudah semester 12. Kemanasan itu tadi, lemah keinginan, masalahnya malas. Masya Allah. Nah, malas itu bisa macam-macam. Daerah yang tidak mau belajar tentang ilmu agama, sehingga malas dalam urusan ibadah, malas urusan kegiatan atau kerja dan sebagainya. Ini adalah gangguan. Dan ini banyak kasus-kasus seperti ini. Nah, dalam tinjauan ruqyah seperti ini tidak bisa hanya dimaknai malas itu ya karena tidak mau belajar saja, tidak. Ya, tidak aja seperti itu, memang seperti itu. Tapi juga ada campur tangan daripada setan. Misalkan kita lihat, ya, kita pada waktu diagnosis apa gangguan psikologi, malas Pak Ustaz, untuk apa? Untuk ibadah, malas untuk kerja. Bisa juga karena faktor sihir. Sihir itu apa? Sihir kumul. Nah, kapan hari itu kita nangani kasus ada
ada di kota tertentu ya, ada apa itu warung terkenal, namanya Warsu. Tahu Warsu? Warung susu ya, jadi warung susu tertentu ini, wah, masya Allah besar sekali, pelanggannya besar sekali di kota tertentu ya. Kemudian orang ini ternyata setelah dia itu usahanya sudah besar, ternyata ditelikung sama pembantunya sendiri, supervisor ditelikung sama orang yang punya tempat sendiri. Ternyata tempatnya itu ditempati. Nah, samping ditempati juga disihir. Nah, ngefek dampak gangguannya. Ibu ini kita tanya, Ibu apa gangguan secara psikologinya? Kamu marah enggak? Enggak, Ustaz. Apa yang dirasakan? Saya kalau mau pergi ke tempat kerja saya, ke warung saya, mau ngapain usaha saya, kenapa saya kok mau males sekali, berat sekali. Nah, kadang memang ada yang males-males itu karena ada faktor unsur sihir. Itu kalau dalam gangguan sihir namanya sihir kumul, sihir malas. Dibuat, tidak mau untuk kerja, itu berat sekali, mau menyapu di toko, mau ngurusi dagang itu malas sekali. Itu. Makanya kita berlindung kepada Allah. Minal ajzi wal kasal, dari perasaan lemah dan malas. Terus berikutnya, ini gangguan-gangguan psikologi yang Rasulullah kasih doanya untuk kita. Wa a'udzubika minal jubni, dan dari gangguan pengecut, penakut. Orang takut itu manusiawi fitrah. Tapi kalau pengecut, penakut, ini gangguan ya. Jadi kalau ada kita di antara kita, kadang takut itu wajar, manusiawi. Tapi kalau pengecut, tidak berani, tidak gentle, itu juga gangguan. Ya? Gangguan, Masya Allah. Kenapa ya? Dengan orang takut tidak mau amar ma'ruf nahi munkar. Takut ini, takut itu, dan sebagainya. Pengecut. Apalagi di era akhir zaman seperti ini, ya, di mana kemunafikan merajalela, sehingga kita banyak terkecoh. Ada tokoh-tokoh tertentu, orang-orang tertentu, yang casingnya, maaf, adalah tokoh agama, tokohnya ormas-ormas tertentu, akan tetapi dia pengecut. Pada waktu Islam dihina, mereka lari. Pada waktu Islam dinista, dia tidak bersuara. Pada waktu Rasulullah SAW dilecehkan, tidak ada pembelaan. Pengecut. Ini penyakit ini. Kalau ini dibiarkan, dampaknya bukan hanya urusan dunia, sampai urusan akhirat. Orang pengecut seperti ini, Masya Allah, bahaya nanti. Ya, bagaimana kita hisabnya kalau kita Rasulullah SAW dilecehkan, kemudian kita tidak ada pembelaan, minimal sedih, agak tinggi lagi marah, agak tinggi lagi mengadakan pernyataan bahwa mengecam dan sebagainya, memboikot dan sebagainya. Ini adalah bentuk kepedulian. Kalau umat Islam tidak ada kepedulian seperti ini, wal jubni, ini adalah penyakit, dan itu mengejala banyak, ya, Masya Allah. Jadi banyak yang Allah tunjukkan, dan orang-orang pengecut ini, Masya Allah, mudah sekali dihinggapi dengan penyakit namanya nifak, yaitu kemunafikan. Dan munafik itu, Masya Allah, bahaya sekali, bahaya sekali. Kalau dalam Al-Quran surat Al-Baqarah itu orang-orang mukmin itu tandanya ada 5. Alif lam mim zalikal kitab. Ini bagus ayat ini kalau untuk meruqyah. Ya. Ayat 1-5 itu menceritakan sebagian sifat-sifat orang mukmin. Kemudian ayat berikutnya ayat 7-8 itu menceritakan tentang sifat-sifat orang kafir. Tetapi ayat
9, 7, 8, 6, 7, 8 sampai 20 ini menceritakan tentang orang-orang munafik, orang yang punya penyakit, yaitu penyakit hati yang namanya nifaq, yaitu al-ajzu, ya, wal minal jubni, yaitu pengecut. Nauzubillah, mudah-mudahan kita nggak ada, karena kalau sudah dihinggapi seperti ini, masya Allah, ya, dampaknya ke orang lain, dan dampaknya lebih buruk lagi adalah ke urusan umat. Banyak orang yang terkecoh, yang tertipu, dan juga nanti dampak yang terbesar adalah urusan akhirat. Kemudian wal bukhli, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari penyakit bakhil. Masya Allah, mudah-mudahan kita dijauhkan dari penyakit bakhil. Bakhil ini penyakit, ya, penyakit kejiwaan. Orang kadang-kadang ada perasaan, bahasa kita itu sayang, eman, kalau bahasa Jawanya itu wajar ya. Tapi kalau sudah bakhil, ini sangat-sangat bahaya. Bagaimana pesantren bisa terbentuk, bisa berdiri kalau umat Islam bakhil? Bagaimana pengajian, kajian-kajian di pergerakan, di majelis-majelis bisa jalan kalau jamaahnya bakhil? Bagaimana bisa nyantul yatim piatu kalau orang itu sudah kena penyakit bakhil? Bagaimana tetangga-tetangga kita itu akan tersantuni kalau kita yang ada di tangganya itu tidak peduli, tidak empati, bakhil. Jadi bakhil ini bahaya, ya? Dan orang-orang bakhil itu masya Allah penyakit yang Allah terangkan dalam Al-Quran itu yang pekerjaannya cuma alladzi jama'a malan wa 'addadah. Jadi pekerjaannya itu cuma mengumpulkan dan menghitung, mengumpulkan dan menghitung. Tidak pernah infak, sedekah jariah, tidak ada. Masya Allah, ini penyakit. Jadi jangan dikira ya, sahabat channel Hidup Berkah channel yang dimuliakan oleh Allah, bahwa yang orang yang kena gangguan jin itu jangan dikira hanya orang yang kesurupan. Orang kena penyakit bakhil itu indikasi juga. Jadi seperti itu ya, memaknai gangguan setan jin itu seperti itu. Kalau cuma orang kesurupan itu terlalu sempit. Sekarang kalau kita susah, loh kenapa Ustaz itu kok dikaitkan dengan gangguan jin? Sekarang gini saja, ditanya balik, ada nggak dosa atau maksiat atau pelanggaran agama itu tanpa tampil tangan setan dan jin kafir? Jawabannya pasti tidak ada, ya. Jadi seperti itu. Masya Allah, ini gangguan-gangguan kejiwaan. Wa a'udzubika min khalafatid dain. Nah, ini doa yang fokus kepada Abu Umamah. Dan aku berlindung ya Allah kepada Engkau dari gangguan dililit hutang. Banyak hutang. Masya Allah. Nah, ini seperti ini. Nah, jadi hutang itu, kata Rasulullah, kalau siang hari itu membuat orang itu malu. Tetapi kata Rasulullah, kalau malam menjadi pikiran. Itu secara umum gitu. Orang yang terlilit hutang, banyak hutang, itu kalau siang itu menjadi perasaan malu, mau keluar, mau ketemu dan sebagainya, malu. Tetapi kalau malam jadi pikiran. Nah, oleh karena itu kita banyak doa seperti ini, ya, doa-doa yang diajarkan Nabi supaya kita kalau kita punya pinjaman dan sebagainya dimudahkan oleh Allah untuk menutupi. Dengan apa? Bagi Allah tidak ada yang susah. Allah bikin kita semangat bekerja, semangat berusaha, ya, sehingga dengan usaha seperti itu Allah mengucurkan keberkahan rezeki. Kemudian apalagi pada waktu kita semangat, kita ibadahnya juga semangat. Ya, dengan sholat itu ada efek dampak keberkahan rezeki. Jadi jangan dikira bahwa sholat itu tidak ada dampak keberkahan rezeki, walaupun sholat bukan untuk cari rezeki. Coba kita kalau doa di antara dua sujud, Rabbi firli, ya Allah ampunilah dosaku, warhamni, rahmati aku ya Allah. Rabbi firli warhamni wajburni, cukupi aku ya Allah, warzuqni, ya berilah rezeki aku, warfa'ni, angkat derajatku ya Allah. Nah, wah ini jadi
ternyata di dalam sholat pun juga ada urusan keberkahan, usaha keberkahan rezeki. Jadi doa ini supaya kita tidak dililit hutang. Maaf, sahabat berkah, hidup berkah channel yang dimuliakan oleh Allah, kita juga pernah mengalami hal seperti itu. Masya Allah, dan pertolongan Allah, kita bersyukur sekali kepada Allah. Akhirnya hal seperti itu Allah tutupi, Allah tutupi, Allah tutupi. Itu. Ya. Dengan apa? Itu tadi, dengan doa, usaha yang maksimal, itu. Allah tutupi. Nah, di samping doa itu tadi. Kemudian apa? Di samping doa dililit hutang, wa qahrir rijal, yaitu kita berlindung kepada Allah dari kesewenang-wenangan seseorang, dizalimi orang, hidup dalam bayang-bayang orang. Jadi hidupnya itu takut sama orang, ya? Entah di perusahaan, entah tempat kerja, pembawanya takut sekali sama pimpinan, takutnya berlebih. Atau di lingkungan kita sangat takut sekali dengan keadaan-keadaan. Jadi hidupnya itu seperti di bawah bayang-bayang orang. Nah, jamaah rahimakumullah, sahabat hidup berkah channel yang dimuliakan Allah, kalau doa ini kita hayati dengan penghayatan, dengan ketundukan bahwa doa Nabi ini adalah sesuatu yang dahsyat, itu pengaruhnya besar. Tetapi kalau kita doanya itu, maaf ya, dengan apa itu, dengan hati yang lalai, tidak dengan keyakinan, doa itu ya efeknya tidak terlalu signifikan. Mungkin hanya agak meringankan saja, bahkan ya tidak ngefek sama sekali. Tetapi kalau kita sudah punya keyakinan bahwa Allah mengabulkan, Allah mendengarkan, ya, insya Allah Allah ijabahi, dan kita permasalahan kita ini insya Allah diselesaikan oleh Allah. Ya. Nah, ini cara berpikir yang benar. Jadi otak kiri dipakai, otak kanan dipakai, yaitu doa itu otak kanan. Keimanan itu otak kanan. Nah, seperti itu. Seperti itu akhirnya Rasul. Jadi doa ini Masya Allah besar sekali. Jadi yang kena penyakit malas, saras-saras, lemah dan sebagainya, untuk bisa diamalkan doa ini.